Oke, recording-nya udah mulai. Aku juga mungkin bisa mulai aja ya. Oke. Ya, jadi mungkin eh, di sore ini yang akan aku share itu ada beberapa hal. Yang pertama, aku akan share terkait dengan pivot table, teman-teman. Terus yang kedua itu aku ada mau share tentang formula count ifs di sini, fungsinya apa, dan kita praktekin juga eh, cara penggunaannya, lalu sama satu lagi conditional formatting gitu yang ada di sini. Tiga itu sih untuk sore ini. Dan aku mulai dari yang pivot table aja. Jadi di file Excel 2 ini aku udah sediain daftar tabel pembelian barang gitu. Tabel pembelian barang di sini ada barang-barang yang dibeli, ada cabai, kunyit, bawang merah dan lain-lain. Lalu supplier dari masing-masing barang gitu ya. Jadi ini tabel pembelian barang yang untuk dijual lagi gitu. Makanya di sini ada namanya supplier, kolom supplier gitu. Disuplai oleh siapa untuk dijual kembali, terus di bulan apa juga nih pembeliannya, tahun, terus jumlahnya, harga per satuan kilonya, lalu totalnya berapa gitu. Nah, di sini sebenarnya aku udah siapin patokan, buatlah laporan rata-rata harga tiap barang dari masing-masing supplier. Dimintanya di sini rata-rata, tapi mungkin aku mau jelasin pivot table secara umum dulu. Untuk pivot table itu sendiri kan eh, yang kita bisa lihat di sini adalah barang-barang yang terdaftar yang ada di list ini itu masih acak-acakan. Kita belum bisa dapat informasi apa nih dari list barang-barang yang sudah dibeli ini gitu. Misal informasi yang aku maksud kayak oh ternyata pembelian cabai di tahun 2015 itu lebih rendah daripada tahun 2014 gitu. Itu salah satu contoh informasi. Atau misal, oh pembelian kita dari supplier Bejo itu lumayan mendominasi gitu ternyata selama ini. Karena kita belinya dari supplier Bejo terus nih gitu. Atau misal total total biaya yang kita keluarin buat beli barang itu ternyata yang paling rendah ada di supplier Tarno gitu. Kenapa kita beli paling rendah di dia? Oh karena karena harga barang yang dia jual itu mahal gitu, kemahalan untuk kita. Jadi kita nggak banyak beli barang dari supplier Tarno ini gitu. Itu contoh informasi gitu yang bisa kita dapat dengan kita terapin yang namanya uh, pivot table gitu. Jadi intinya buat laporan aja sih, laporan atau summary gitu. Nah, yang pertama yang bisa kita lakuin setelah kita punya data mentah ini gitu ya atau raw data ini, kita bisa select datanya aja semuanya. Di select gini dengan cara misal kalian aktifin salah satu sel aja gitu diklik lalu kalian pencet aja CTRL-A lalu nanti dia akan keklik semua karena kan kalau kita manual kayak misal begini gitu ya kalau datanya ada banyak banget kan kelamaan ya gitu jadi bisa diaktifin salah satu sel lalu di select dengan CTRL-A lalu dia akan ke blok semua tabelnya. Nah, kemudian kita ke tab insert ini, lalu di sini ada yang namanya pivot table. Diklik aja. Nah, kemudian di sini kita harus pilih nih, choose where you want the pivot table report to be placed. Nih, kalian disuruh pilih kita mau pivot table-nya ada di new worksheet atau existing worksheet. Kalau new worksheet nanti dia akan bikin tab baru. Kalau existing worksheet berarti di tab yang sekarang kita berada.
Kalau new worksheet aku contohin mungkin dia akan jadi buat tab baru gitu di sheet ini. Sedangkan kalau tadi kita terapin yang existing worksheet, kita harus input nih sel yang kita mau pivot table-nya itu berada. Aku pilih yang kolom J ini, udah dipilih baru oke. Nah, dia baru muncul di sini. Di tab yang sama dengan tabel ini tadi. Nah, kita udah punya nih area pivot table-nya. Di sini juga selanjutnya ada yang namanya field list gitu. Field list ini maksudnya adalah field itu, yang dimaksud dengan field adalah ini teman-teman. Tanggal, barang, supplier, bulan, tahun, jumlah, sampai ini total gitu. Itu adalah field. Jadi di sini adalah daftar-daftar field yang ada di tabel yang tadi kita select. Ini ada tanggal, barang, supplier, bulan gitu. Nah, kemudian setelah field list ada yang namanya pivot table areas. Di sini ada yang namanya filters, calls ini kolom ya. Terus rows ini row atau baris. Terus values itu nilai gitu, nilai yang mau kita tampilkan di pivot table. Jadi ada 4 area. Kalau filter ini sesuai ya dengan namanya, kita mau filter datanya seperti apa gitu. Nah, aku mau contohin tadi kolom ini mungkin udah banyak yang tahu kolom itu kan yang A, B, C, D ini yang menyamping gitu. Kalau misalnya row itu yang ke bawah, yang baris. Oke. Nah, lalu cara penggunaannya, misal kita mau tampilin nama semua barang yang ada di tabel raw data ini. Kita tinggal klik barangnya, nama barang tadi, field barang, lalu kita drag aja teman-teman ke row. Nah, maka nanti munculnya dia akan jadi baris-baris gini. Bawang merah, bawang putih, cabai, dan sampai kunyit. Jadi dia memunculkan barang-barang yang ada di raw data ini, tapi secara unik atau nggak double-double gitu guys. Kalau di sini kan kita bisa lihat ini udah ada cabai, terus sini cabai lagi, bawang putih, di sini bawang putih masih berkali-kali gitu ya. Nah, setelah kita cek ternyata barangnya sebenarnya cuma ada ini, 6 barang ini gitu. Nah, selanjutnya, misal kita mau tahu informasi terkait dengan total barang yang terjual di tahun tertentu gitu. Kita drag aja tahunnya. Coba kita drag ke kolom ya. Nah, kalau kita drag ke kolom, maka dia munculnya akan seperti ini. Dia jadi kolom tahunnya 2015, 16, 17. Nah, 2015 sampai 17 itu didapat dari tahun yang ada di sini. Di sini kan 2015, terus nih 2016, 2017. Nah, sampai 2017 aja gitu. Makanya dia nampilinnya sesuai dengan raw data tadi. Nah, kemudian coba kita drag ini ke row. Nah, maka dia tampilannya akan kayak gini. Gitu. Dia akan jadi breakdown bawang merah, breakdown per tahun gitu, seperti ini. Tapi sebenarnya sama aja. Kemudian dari pivot table ini kita kan belum bisa dapat informasi apa-apa ya, karena masih kosong nih value-nya gitu. Value yang di sini yang harusnya kita letakkan di sini. Makanya kita harus masukin apa nih yang mau kita tahu. Mungkin yang mau kita tahu adalah total. Kita drag aja totalnya ke bagian values gitu. Nah, jadi sum of total. Jadi
jumlah dari kolom total ini gitu. Jadi bawang merah di tahun 2015 total yang kita beli ada segini. Nah, ini kan angkanya masih berantakan ya, masih kita susah bacanya. Caranya supaya bisa mempermudah, kita select aja selnya, lalu di home ini ada format nih, format yang bisa kita pilih gitu. Di sini aku pilih accounting mungkin ya. Nah, jadi dia berubah dari yang tadi belum ada satuannya, jadi udah satuannya, yaitu rupiah gitu ya, kita uang rupiah. Jadi di sini kita bisa ketahuan, oh bawang merah, barang-barang yang bawang merah di tahun 2015 kita udah beli dengan total 37 juta gitu. Di 2016 31 juta, 2017 totalnya 40 juta gitu. Terus di sini juga ada grand total, di sini juga grand total, di sini berarti dia grand total per tahunnya gitu. Kalau grand total yang di sini, di sebelah sini adalah grand total per nama barangnya gitu, per kategori barang. Bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi kita bisa tahu nih informasinya dari eh, apa? Dari pivot table yang udah kita buat. Nah, selanjutnya di sini ada filters. Kita belum pakaiin filters nih. Nah, filters itu sama aja kayak filter biasa. Di sini cuma kita harus ambil apa nih yang mau kita filter. Misalnya dari sisi suppliernya kita mau filter. Tinggal di drag aja teman-teman ke area yang filters ini. Nah, maka dia akan muncul drop down gini. Nah, kita mau filter nih, misal kita mau lihat total yang kita beli gitu ya dari supplier Tarno aja. Kita checklist aja, lalu klik OK, nanti dia angkanya akan berubah gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, oh kok kenapa nih di sini kosong? Berarti ini kita bisa lihat di 2017 kita nggak ada beli jahe nih dari supplier Tarno. Nah, itu kan informasi ya yang bisa kita gali gitu. Kalau misal kita ada di organisasi atau pekerjaan gitu, kira-kira kenapa kita nggak beli dari supplier Tarno tadi di tahun 2017 gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau ada yang perlu aku ulang? Oke. Kalau misalnya aman, mungkin aku bisa lanjut ya. Ya. Nah, itu tadi yang udah aku jelasin ya terkait pivot table. Jadi kita bisa masukin nih row-nya terserah apapun gitu ya. Eh, Kalau di sini aku contohin barang, terus kolomnya adalah kita masukin tahun, terus values-nya adalah kita tadi masukin total pembelian kita dari supplier-supplier tadi gitu. Nah, kemudian mungkin bisa aja nih kita masukin bulan. Kita mau bikin tabel ini lebih kompleks lagi. Kita masukin bulan di mungkin di sini ya. Nah, kalau kita masukin ke sini, dia akan tampilannya seperti ini, teman-teman. Misalnya kita buka yang cabai. Nah, kelihatan nih, oh di tahun 2015, bulan Januari, kita nggak ada pembelian nih dari supplier Tarno gitu ya. Kita tadi udah filter di Tarno. Atau kita mau ilangin filternya. Kita select semuanya aja. Nah, munculnya lebih lengkap kalau kita hapus filternya gitu. Kalau mau misal kita mau hapus, bisa tinggal diklik terus kita remove field gitu.
Nah, selain itu kan di sini yang kita tampilin adalah total ya, sum gitu. Kita hmm, bisa ganti dia jadi eh, misal rata-rata gitu, average. Nah, kita caranya adalah tinggal klik kanan aja di salah satu value-nya. Lalu di sini ada yang namanya summarize values by. Nah, di sini ada macam-macam, salah satunya average. Nah, jadi ketika kita pilih yang average, tampilannya adalah rata-rata gitu. Berapa total harga rata-rata yang kita beli gitu dari uh, semua supplier ini gitu, dan di masing-masing barangnya gitu. Nah, mungkin kalau kita balik ke soalnya tadi, buatlah laporan rata-rata harga tiap barang dari masing-masing supplier. Nah, mungkin di sini kita nggak ditanya ya, tahun kita nggak ditanya, berarti kita bisa remove aja nih sebenarnya tahunnya. Kita bisa remove, lalu filternya mungkin kita remove dulu. Terus tadi dari masing-masing supplier. Berarti kita masukin suppliernya aja di kolom, sebagai kolom. Nah, values-nya udah tepat ya, average of total. Nah, jadi di sini kita bisa tahu, oh, rata-rata pembelian bawang merah dari supplier Bejo itu ada di Rp3.011.000. Terus rata-rata pembelian pembelian misal jahe dari supplier Painah, rata-ratanya ada di 2.800.000-an gitu. Ya, so far itu sih terkait dengan pivot table. Jadi intinya dari yang tadinya data yang kita punya itu berantakan, ya, maksudnya masih mentah gitu, kita bisa olah melalui pivot table ini gitu, supaya kita dapat informasi yang kita bisa gali lebih lanjut gitu. Mungkin tentang kenaikan atau penurunan atau fluktuasi gitu. Oke. Oke, kalau gitu aku bisa lanjut ya ke file selanjutnya. Untuk yang file ini cuma pembahasan pivot table aja. Terus yang file selanjutnya, nah, oke, jadi di sini sebenarnya cukup simpel kalau yang ini. Aku juga udah nyediain data, cuma di sini datanya lebih rapi. Kenapa lebih rapi? Karena ini cuma list nama barang. Jadi ibaratnya aku atau kita gitu ya punya toko atau misal online shop. Nah, ini list-list barang yang ada di online shop aku. Ada balon merah, sumpit, gelas, kertas gitu. Lalu masing-masing barang yang ada di online shop itu ada ID-nya. Nah, item ID-nya ini unik gitu ya. Jadi nggak ada yang sama. Lalu masing-masing barang ini juga udah masuk kategori, udah punya kategori masing-masing. Misal balon merah, ini kategorinya souvenir. Terus per kategori juga punya subkategori. Subkategorinya balon merah tadi adalah party supplies. Gitu, terus nah, di sini ada harga barangnya, price before discount, berarti harga barang sebelum diskon itu 2.500, lalu setelah 2.599, terus after diskonnya 2.500, diskon 99 perak. Nah, lalu juga di sini ada stoknya. Nah, yang mau aku bahas di sini adalah kita punya list produk gitu. Contohnya di sini adalah list produk. Kita mau bikin list produk ini juga lebih informatif gitu. Kalau tadi kan kita pakainya pivot table ya untuk cari informasi dari raw data. Nah, kalau di sini aku pengen bikin visualisasi aja
dari list produk ini dengan conditional formatting. Nah, maksudnya adalah misal di sini aku punya daftar stoknya, ketersediaan stoknya. Ada yang stoknya masih banyak nih, 100, 200, 400 gitu. Tapi ada juga yang stoknya nih 0 gitu. Jadi perlu di restock gitu ya. Nah, kalau misalnya produknya banyak kan, terus kita lihat satu-satu gitu, scroll-scroll ke bawah, terus misalnya produknya banyak. Kalau misalnya ada stok yang kosong, 0, 0 gini kan takutnya terlewat ya. Nah, ini kita mau tandain nih stok yang kosong ini supaya lebih kita highlight gitu stok-stok yang kosong. Caranya adalah kita select aja datanya nih. Lalu di sini ada yang namanya conditional formatting gitu. Di conditional formatting ini kita pilih highlight cells rules. Kita mau highlight cell gitu dengan suatu rules. Rules-nya apa? Nah, di sini aku mau highlight stok barang yang kosong gitu. Berarti rules-nya adalah jika stok barangnya 0 gitu ya teman-teman, aku mau highlight. Nah, ini berarti kita pilih, kan ada banyak ya, ada greater than, atau lebih dari, less than, kurang dari, between, antara, equal to, sama dengan gitu ya. Kita pilih yang equal to aja. Nah, equal to itu kan sama dengan ya. Nah, di sini kita ada kelihatan nih, format cells that are equal to, kita mau format cell yang sama dengan 0 berarti. With, nah di sini with apa, dengan apa. Kita mau highlight-nya biasanya dia itu dengan warna ya. Ini udah ada pilihan warnanya, tapi kita bisa custom juga di pattern. Mungkin kita bisa highlight dengan warna merah ya. Atau kalau mau lihat warna lain, mau di custom dengan warna lebih muda gitu, bisa juga. Terus tinggal oke aja. Nah, jadi kita bisa highlight nih stok barang-barang yang perlu di restock gitu. Karena dia udah warnanya udah merah. Jadi ketika udah banyak barang, kita nggak perlu yang ngeliatin satu-satu per barisnya, mana nih yang 0, 0. Kita cari aja yang warnanya merah gitu. Nah, terus ketika misal kita udah restock, dia jadi 10 gitu. Nah, warnanya akan berubah dengan sendirinya, otomatis gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke. Di bagian greater jadi tanda pagar. Maksudnya tanda pagar gimana ya? Nah, mungkin sekalian aku bahas juga kali ya bagian greater. Kalau greater sama, kita select dulu aja barisnya, sel-selnya kita select dulu. Lalu di greater than, diklik aja. Nah, kita mau format sel yang harganya nih lebih dari berapa. Misal aku mau tandain harga-harga yang lebih dari 100.000. Terus aku mau pilih mau warnain dengan warna hijau. Gitu. Lalu oke. Oke. Nah, di sini harga-harga yang barang-barang yang dihargai dengan harga 100 lebih dari 100.000 itu ke highlight dengan warna hijau gitu.
Begitu juga dengan yang less than. Misal aku kasih contoh di sebelah sini ya. Less than, di-select dulu selnya. Terus di bagian conditional formatting, highlight sales rules less than, misal yang harganya kurang dari 10.000 gitu. Kita warnai dengan warna kuning. Oke, nah dia langsung ke highlight warnanya gitu. Oke, nah sama satu lagi terkait conditional formatting, kita juga bisa bikin visualisasi kayak gini. Misal, kita select dulu nih, misal yang di bagian stok, lalu di conditional formatting ini ada yang namanya data bars gitu. Nah, data bars ini jadi kita bikin bar di dalam sel gitu, bar-bar yang kecil. Misalnya aku pilih yang warna orange ini. Nah, simple, kita cukup klik yang tadi aja, sekali klik, nggak perlu ada yang disetting. Jadi di sini dia bisa memvisualisasikan stok-stok kayak yang 400 ini dia barnya full karena berarti emang di antara ini dia yang paling banyak gitu, yang stoknya masih full. Terus, sorry. Terus 50 nih yang udah dikit. Nah ini yang 0 nih kita harus uh, hapus dulu, clear rows dulu. Nah, kita balik ke additional formatting, data bars, lalu kita pakai select aja. Nah, yang 00 ini dia nggak ada bar apa-apa karena emang stoknya kosong, jadi visualnya jadi kosong aja gitu. Nah, kita juga bisa ngelakuin kayak gini, teman-teman. So far ada pertanyaan? Oke, kalau udah clear, mungkin aku move ke pembahasan selanjutnya nih teman-teman. Untuk conditional formatting, cukup. Oh ya, paling yang tadi ya, kalau misalnya kalian mau menghapus formatnya, menghapus rules-nya tadi, tinggal klik conditional formatting, lalu di clear rules. Clear rules from selected cells, atau clear rules from entire sheet. Yang selected cells saja. Jadi dia akan hilang conditional formatting-nya gitu. Nah, selanjutnya pembahasannya adalah terkait dengan formula count ifs gitu. Kalau mungkin kalau kalian udah tahu ya, count itu fungsinya untuk menghitung gitu, menghitung bukan menjumlahkan ya. Jadi misal ada souvenir gitu, sorry, ya kita mau menghitung item yang ada di sini gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya gitu. Jadi itu yang namanya count. Nah nih, kalau di-select semua gini kan kita bisa lihat count sama dengan 24. Berarti ada 24 item gitu. Jadi dia bukan menjumlahkan value, tapi menghitung. Kalau sum itu kan menjumlahkan ya. Jadi value-nya itu harus berupa angka. Kalau count, kita cuma menghitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau count ifs itu apa? Kita mau menghitung, tapi dengan kriteria, teman-teman. Kriteria yang dimaksud kayak misalnya kita mau menghitung barang-barang ya, item
yang ada di sini kriterianya adalah yang misal yang stoknya 0 gitu. Stoknya yang di sini 0. Berarti ada 1 ya, ada 2, ada 3, ada 4 gitu. Jadi menghitung dengan kriteria. Kriterianya tadi ya, stok sama dengan 0 gitu. Nah, kalau yang di sini yang mau aku contohin case-nya adalah kita mau menghitung barang-barang dengan 2 kriteria. Yang pertama, kriterianya adalah kategori. Yang kedua, kriterianya subkategorinya. Kayak misal, kita mau menghitung barang yang kategorinya home and living dan subkategorinya dining wear. Kalau kita balik ke data yang tadi, yang kategorinya home and living, misal ini, home and living. Subkategorinya dining wear, ini juga. Terus ini juga kategori home and living, subkategori dining wear gitu. Nah, tapi kan di sini subkategorinya ada banyak ya. Jadi nggak semua home and living subkategorinya dining wear. Ada yang kitchenware, ada yang home care, ada yang home care tools gitu dan lain-lain. Gitu, teman-teman. Jadi ingat ya tadi kriteria. Kita mau menghitung barang yang kriterianya 1 kategori, kedua subkategori. Nanti kita isi di sini. Gitu. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu count ifs. Gitu. Nah, dia count ifs ini struktur formulanya yang pertama kita bisa lihat di sini range 1, kemudian kriteria 1, lalu selanjutnya titik-titik yang berarti range 1 kriteria 1, range 2 kriteria 2, range 3 kriteria 3, dan seterusnya. Itu menggambarkan ada berapa kriteria sih yang mau kita masukin gitu. Nah, langsung aja kita ke range 1 kriteria 1. Kita mau menghitung produk yang kategorinya home and living. Berarti kita klik aja kolomnya range. Range itu berarti kan range kumpulan dari sel gitu ya. Nah, dalam hal ini berarti kita mengacu dari kriteria 1, yaitu kategori. Kita select kategorinya, select kolomnya aja. Lalu dari kolom C tadi, yang mau kita hitung kan kategori home and living, berarti kita select aja nih home and living-nya, kriteria 1-nya nih. Kriteria 1 udah beres, kita lanjut ke kriteria 2. Kriteria 2 itu kan subkategori, berarti kita lanjut nih ke range 2, range subkategori, yaitu di kolom D. Gitu ya. Nah, udah ke select, lanjut ke kriterianya apa nih di subkategori, yaitu dining wear nih, yang sebaris. Kita klik aja dining wear-nya, atau sebenarnya bisa kita tulis dining wear kayak gini juga nggak apa-apa, cuma agak manual ya, jadi males gitu. Jadi kita klik aja dining wear-nya, lalu enter. Sorry, kenapa gitu? Nah, di sini keluar nih 8. Ada 8 produk dengan kategori home and living dan subkategorinya dining wear. Gitu, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Ya, berarti aku bisa lanjutin ya. Nah, tadi yang pertama. Terus, oke, aku ulang ya. Tapi aku lanjut isi yang kosong ini. Nah, kita mau misalnya ini aja deh. Kita mau isi yang sel yang ini. Berarti kita mau cari produk dengan kategori home and living dan subkategorinya kitchenware. Kita pakai count ifs range 1.
kita menuju range kategori berarti, yaitu di C. Kita klik aja langsung kolomnya udah diklik, terus kita mau tahu spesifiknya apa, kita mau hitung yang kategori home and living ya. Kita bisa ketik home and living, living kayak gini, bisa, asalkan dia nggak typo ya, gitu. Atau kita bisa langsung aja klik di sini, lebih cepat. Nah, kriteria 1 udah beres, kategori home and living. Kriteria 2 itu subkategori kitchenware. Kita klik range-nya, lalu subkategorinya kita klik kitchenware, lalu enter. Maka dia akan keluar 7 nih. Berarti ada 7 produk, 7 item dengan kategori home and living, dan subkategori kitchenware. Kayak gitu. Nah, kita bisa aja langsung drag kayak gini, teman-teman. Nah, ini kenapa nih 00 gini? Padahal tadi home and living punya subkategori home care. Kayak misalnya ini, produk napkin tissue ini. Nah, karena kalau kalian lihat ya, di rumusnya ini, dia ada yang bergerak. Ini B3, kalau kita cek di selanjutnya, dia berubah jadi B4. Nah, ini juga A5 berubah jadi A6. Dia bergerak. Nah, karena B3 tadi kan mengacu sama ini ya. B3 tuh harusnya dia di sini. Dia nggak boleh pindah-pindah. Kalau kita drag, dia akan move nih. Dia akan turun berpindah kalau kita drag. Kayak gini. Nah, ini namanya drag ya, teman-teman. Kita drag gini, dia ikutan turun yang di rumusnya. B4, B5, B6 gitu. Nggak bisa kayak gitu. Karena kan kalau dia pindah berarti kriterianya ngaco dong. Ini dia range-nya udah bener, range yang C tadi, yang di sini. Tapi kriterianya B4. Kriteria B4 apa? Kok 8 gitu. Terus ini juga subkategorinya udah betul di range yang kolom D. Tapi, ini A6 udah betul. A6 dia mengikuti row sebelahnya ya. Nah, berarti yang ngaco cuma yang ini nih, gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Kita perlu namanya mengunci sel gitu, supaya kalau kita drag, dia nggak berubah. Mengunci sel dengan yang namanya, di sini aku udah sertain nih teman-teman, kunci atau lock yaitu Fn plus F4 atau F4 aja. Kita tinggal arahin kursornya ke B3 ini, terus klik Fn F4 di keyboard, atau F4 aja, tergantung device-nya, lalu di enter. Jadi ketika kita drag ke bawah, nah dia nggak 000 nih tadi kan, nggak sesuai ya. Nah, dia jadi terkunci nih si B3 ini, teman-teman. Kalau kita turun, yang berubah cuma yang kolom A gitu. Nah, kalau kolom A berubah kan udah sesuai ya. Dia berubah di sini. Gitu. So far, ada pertanyaan? Oke, kalau udah clear, nah mungkin aku mau isi yang ini juga ya. Boleh bareng-bareng juga. Ini count ifs, lalu range-nya tadi adalah kriteria pertama, kemudian detail kriterianya tadi berarti yang ini ya, souvenir, terus range 2, kriteria 2. Jadi sebenarnya simple ya, dia cuma pattern atau apa, ya patternnya cuma gitu-gitu aja. Cuma
range 1 kriteria 1, range 2 kriteria 2, range 3 dan seterusnya gitu kalau kalian punya kriteria banyak. Nah, ini jangan lupa C3-nya kita nggak mau dia berpindah ya ketika kita drag, makanya kita klik Fn F4 atau F4 aja, lalu enter. Kalau mau di drag boleh. Nah, yang lainnya 0. Karena kan memang subkategori ini cuma dimiliki sama home and living. Gitu. Terus yang ini ifs range 1 berarti tadi kategori, kolom kategori, lalu kriterianya adalah yang di sini, food and beverage, range 2-nya adalah subkategori, kriterianya adalah dining wear, jangan lupa nih D3-nya kita kunci dengan Fn F4. Baru bisa di drag. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Nah, jadi kita bisa tahu nih, oh ada 8 produk dengan kategori home and living dan subkategorinya dining wear. Ada 7 produk dengan kategori home and living dan subkategori kitchenware. Jadi kita nggak perlu repot-repot menghitung manual home and living, dining wear 1, 2, terus 3, 4, 5, kayak gitu nggak perlu. Apalagi kalau listnya ada banyak ya. Gitu sih teman-teman. Oke. Sebenarnya itu aja yang sore ini mau aku share. Mungkin nanti kita udah belajar tadi terkait dengan pivot table, bisa dieksplor lagi, lebih tepatnya mungkin latihan lagi ya, supaya tahu elemen-elemennya itu ada field list, ada pivot table areas. Ada pertanyaan nih, bentar aku cek dulu. Contoh soal ketiga ini pivot table apa? Nah, betul. Ini juga kita bisa hitung pakai pivot table sebenarnya. Ini ya soalnya maksudnya. Kalau misalnya kita hitung pakai pivot table, berarti kan kita select aja semuanya. Ini, terus insert pivot table. Kita ke new worksheet ya, coba. Nah, berarti kalau kita mau menampilkan dia sama kayak gini, berarti row-nya adalah subkategori, kolomnya adalah kategori. Subkategori kita taruh di row, lalu kategorinya kita taruh di kolom. Nah, kemudian isinya adalah berarti item name values gitu. Nih, jadi di sini dia bukan sum of item name, tapi count of. Jadi dia akan seperti ini munculnya. Kategori food and beverage, itu subkategori beverage ada 1 produk. Kita lihat di sini. Food and beverage, ini beverage, betul ya, ada 1. Gitu. Kategori home and living dengan subkategori dining wear itu ada 8 di situ. Di sini home and living, dining wear ada 8 juga. Iya, jadi kita bisa terapin dengan pivot table juga. Tadi pertanyaan dari Rohma. Thank you Rohma, good question. Kita bisa hitung dengan pivot table lebih mudah. Nah, di sini aku contohin sebagai tambahan aja untuk formula yaitu count ifs gitu. Selain count if juga ada yang namanya kalian bisa explore lagi itu sum ifs, terus juga ada average, ada nggak ya? Aku lupa. Oh, ada average if. Ada average ifs. Gitu. Ini yang bisa kalian explore lagi.
Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Oke. Ya, so far itu dulu teman-teman. Nanti bisa dieksplor lagi terkait pivot table, terus tadi conditional formatting, terus juga count ifs. Ini juga aku ada nambahin sum ifs, average ifs, barangkali mau searching-searching terkait formula ini. Nanti setelah ini aku akan kirimin file pembahasan ini ya ke grup. Nanti aku akan minta tolong adminnya, boleh dipelajarin lagi. Terus nanti ke depannya kalau barangkali mau tonton ulang videonya, bisa lihat dari link recordingnya nanti yang akan di-share juga. Nah, gitu aku stop share. Untuk sore ini dari aku cukup teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan baru kepikiran setelah kelasnya berakhir, boleh ditanyakan di grup atau boleh chat aku langsung aja pertanyaannya apa. Terus kalau misalnya ada aku lama gitu ya balesnya, takutnya ternyata aku ke skip, boleh di chat ulang lagi aja gitu, barangkali ada ke skip chatnya. Itu aja sih dari aku. Thank you teman-teman yang udah hadir, semoga bermanfaat. Semoga nanti ke depannya bisa berguna gitu ya di pekerjaan atau di organisasi teman-teman. Thank you semuanya.